Oke, selamat malam mbah-mbah, paman-paman, dan om-om. Tentunya pencinta center LED, baik yang zoom dan tidak zoom, ataupun yang lain. Begitu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam rahayu. Udah lama gak bikin konten, sekarang ketemu lagi. Betulnya banyak sekali request dari om-om, juga dari mbah-mbah, dari paman-paman. Oke, untuk request yang pertama membuka senter ini ya, tablet P15 membuka. Nah itu gampang banget, tinggal dicopot ini, puter berlawanan arah jarum jam. Kalau di sini mengencangkan, kalau di sini membuka. Nah ini biasanya agak sulit. Ini lensanya press fit. Nah seperti itu. Nanti ini dikasih ini tang ini, kita buka gitu ya. Udah, nanti copot semua. Nah, daripada dibongkar, nanti kita liatin dalamnya yang lain aja. Soalnya hari-hari ini masih banyak pekerjaan, gitulah. Nah, nanti di dalamnya itu kebalik. Kalau kita mau custom atau mau modif atau mau tune up atau apalah itu ya, di belakangnya ini, dudukan LED ini, di belakangnya lensa nah ini ada LED. Ini juga cuman di press fit saja, jadi ini. Nah itu kalau kita mau bongkar secara utuh, kalau dari belakangnya, bentar, pas tidak ada contoh-contoh. Di belakangnya itu rangkaiannya seperti ini. Ini drivernya, gitu ya, ada spring di sini. Ini lengket di sini. Terus LED-nya di sini. Nah, kalau untuk aslinya itu sudah cukup. Jadi ya relatif awet. Gitu ya, karena arusnya kecil, cuma 1 ampere, 1,5 ampere, mungkin ya segitulah. Tapi kalau kita mau custom ganti emitter atau ganti LED yang daya gede, paling enggak itu kalau 10 watt berarti kan sekitar 3 ampere lah kiri kanan ya. Ini harus ditambah pendingin, jadi harus dibikinkan supaya core-nya ini dia dapat pendingin. Betulnya sudah sering kali ya di konten-konten yang sudah ada itu, cuman ya tidak apa-apa lah. Ini kan tidak nyentuh pendingin yang belakangnya core. Dikasih aluminium atau beli di pusat LED ada ya, itu yang tembaga itu. Jadi bisa dipasang di belakangnya untuk nambah daya yang sedikit aja. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, untuk driver ini kan ukuran 16. Kalau dia ini ukuran 20. Bolehlah diganti yang sedikit besar ampernya, 3 ampere. Untuk LED Osram yang kecil itu CSLNM 10 watt itu bisa dipergunakan di sini. Terus drivernya menggunakan aslinya. Kalau aslinya safe ya, aman. Kalau kurang besar itu dibelikan yang 3 ampere punya konvoy, 3 ampere punya yang dari pusat LED itu, Tokopedia-nya itu sudah aman.
asalkan ditambah pendingin. Jangan lupa thermal grease atau apa ya, seperti inilah thermal grease gini ya, kasih di belakangnya dikit aja, tipis-tipis, terus ditempel ke sini yang sudah ditutup supaya pendinginannya jauh lebih bagus. Intinya gitulah. Tentu aja paman-paman udah paham lah ya untuk ditambah supaya tidak bolong. Jadi panasnya LED cepat terserap, seperti itu. Jadi biar senternya aman. Terus tadi, jadi ini dijadikan satu aja. Ini juga berlaku untuk senter yang C8. C8 kalau yang murahan itu reflektornya itu dari plastik. Bisa dipakai kalau buat kecil. Sama prinsipnya, kalau mau fokus terus jarak jauh pakai CSL 61 dari Osram. Ada yang hijau, ada yang biru ya kalau nggak salah, dan kuning ya. Itu silahkan di custom sendiri. Yang penting panasnya ini dari MCPCB ini intinya bisa keserap keluar ke bodi. Udah nggak tahu gimana caranya, mungkin nanti dibayangkan atau dilihat konten-konten yang di belakang itu ada. Terus untuk reflektor kalau bisa ya diganti logam, karena begini, sebetulnya enggak ya enggak apa-apa ya. Satu, kalau yang dari aluminium seperti ini terus kita kencengin itu nggak meleot, jadi reflektornya nggak berubah bentuk, jadi fokusnya bagus, bisa titik gitu ya. Seperti itu. Kalau yang plastik itu kadang-kadang dia pembuatannya atau ini tempat bottom hole-nya ini kurang bagus, kurang halus, sehingga pada waktu ditekan kaca itu dia berubah bentuk, sehingga fokusnya itu jadi nggak karu-karuan. Seperti itu. Nantinya ya duduknya seperti ini drivernya di dalam situ tube-nya atau tabungnya itu. Nah, begini. Kaca depan begitulah. Terus nah, jadi gini. Ada sempat yang terakhir saya mencoba membuat atau merakit saja ya, bukan membuat ya, merakit, assemble saja, yaitu ini konvoi M21B menggunakan SFN 55.2. Benerkah senter ini? Bener tapi salah. Jadi kalau dihitung-hitung pelepasan daya dari emitter yang wattnya gede, SFN 55.2 ini, kalau cuman bodinya segini ya itu kurang gede, jadi panasnya akan terlalu besar karena ampernya menggunakan drivernya konvoi 12 ampere. Dia pada waktu 4,2 cas penuh dia bisa 12 ampere. Sudah kita bypass juga untuk springnya dan rangkaian-rangkaiannya sudah kita betulkan sehingga ampernya betul-betul bisa mencapai seperti yang kita inginkan. Baterai tentu saja high drain, dan ada yang menyarankan jika dari Om Agus kalau baterainya nggak usah pakai yang terlalu gede, jadi ampernya nggak terlalu gede juga gitu outputnya, ya monggo lah silahkan. Cuman kadang-kadang ya itu kita itu meladenin berbagai macam segmen ya taunya pokoknya senternya kecil, terangnya luar biasa, masalah yang lain-lain entahlah nanti ya. Jadi harus ada perhatian khusus. Atau misal nanti kalau cepat baterainya habis atau cepat terlalu panas, lednya hangus dan sebagainya, itu adalah resiko. Seperti motor cc-nya kecil, terus di custom yang bagaimana di upgrade, di tune up, efeknya satu, itu akan cepat rusak gitu aja, cepat rusak.
Itu sudah satu hal pasti. Jadi ya untuk yang menginginkan senter kecil dengan daya besar, silahkan dipikir ulang. Bila memang nanti penggunaannya kan bisa digunakan cuman mode sampai high, ya monggo silahkan, itu pilihan jenengan. Tapi manalah kita mau beli senter cuman di mode high, tidak pernah pakai turbo dan lain sebagainya, ya dipertimbangkan sendiri. Nah, mengapa ternyata sekarang seperti senter-senter yang jadi ya, seperti Nightcore kok lumennya kecil banget, ya ternyata ya itu mereka itu sudah memikirkan bahwa kalau senternya kecil ya lumennya kecil, baterainya juga bisa awet dipakai, dan sekarang banyak keterbatasan yang sekiranya itu lebih masuk akal dalam perhitungan teknisnya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita bodi sekecil mungkin, daya sebesar mungkin, masalah baterai nanti dulu, masalah nanti komponen hancur ya sudah nanti dulu kan gitu. Ya, mereka sebetulnya sudah setting lah. Jadi seperti satu misal ini HCR 16 ini dari Jetbeam, dia ya meskipun ini dinyalakan mode high sampai lama ya safety gitu loh, safety. Jadi beberapa senter itu memang ya ada yang seperti apa ya, thermal protection ya itu, terus bisa nyala turbo 10 detik kan ya. Ya udah namanya aja bohong gitu loh. Jadi ya mari kita kaji lagi di dalam masalah menyeimbangkan antara penggunaan dan hanya untuk koleksi dan untuk show off ya. Lihat nih, jerot, terang, ya sudah itu aja. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan ya pasti rusak. Begitu. Jadi silahkan dipikirkan lagi. Mungkin segmentasi pasarnya memang ya lain-lain, yang memang bertujuan untuk koleksi dan bertujuan untuk kerja dan lain-lain. Terus ada senter yang kemarin ini agak murah, mereknya apa, Viewer apa ya, ini di salah satu toko Shopee. Taktikalnya bagus. Ini ada 3 tombol, 1, 2, dan 3, menggunakan XPL high. Nah, lihat senternya segini-gini ya, ini kan cukup gede. Kalau kita bandingkan dengan itu tadi, ya kurang lebih ya. Tapi ini cuman maksimalnya 3 ampere. Sedangkan yang ini 12 ampere. Kan tidak masuk akal gitu. Ya oke lah 5 ampere itu ya safe ya, aman. SST 40, drivernya 5 sampai 6 ampere lah. Oke lah, masih masuk akal. Kalau sudah 12 ampere ya tidak masuk akal. Gitu. Nah, ini bagus, lumayan. Untuk review build-nya bagus, finishingnya halus, modenya ada 4. Ini high, turun, high lagi, turun, high. Pijet lama, off. Kalau pijet ini yang samping gimana, saya bentar. Nah, kalau yang samping ini dia direct stroke. Nah itu ya.
Kalau bentar. Nah, kalau yang karet ini, yang bulat ini direct turbo. Kalau kita mau mode pakai ini. Jadi kalau waktu membawa gini atau membawa gimana ya? Bentar. Nah, gini ya, tactical ya. Gini. Nah, ini direct turbo. Nah, ini yang satu direct stroke. Nah, seperti itu. Nanti lah, lain kali nanti kita uji di luar. Kayaknya di grup FB sudah saya review. Ini cuma pengisi waktu aja sambil ngulang-ngulang karena ya masih banyak kegiatan. Mohon maaf untuk om-om, paman-paman dan mbah-mbah. Oke, kita pindah lagi. Bahas apa ya? Oh, yang kemarin ada tanya lagi. Nih, Joico FL91 yang COB-nya kita matikan, terus kita ganti baterai 16340 atau 16350. Oke, gak ada mereknya baterainya ya. Ini sudah kita bikin sendiri. Drivernya menggunakan punyanya Konvoy T2. Jadi bisa AA, bisa ini baterai ini. Nah, ini saya matikan cuman pakai 16 340 16 350. Lensanya tir, beli di pusat LED. Kaca depannya masih asli, jadi nggak kesentuh plastik itu lensa PPMA-nya, sehingga nggak baret-baret. Drivernya sudah oke. Terus tile switch menggunakan Konvoy yang 16 mili, dikecilkan dikit, press fit ke sini. Sudah. Ya, jadi ini kan kalau aslinya yang T2 itu cuma 4 mode. 1 2 3 4 2 3 4. Man itu aja. Handy 30K lumayan buat EDC. Ya kalau sama orisinilnya ya terang ini, terus LED-nya juga bisa dipilih mau dipasang Nichia atau SST20 ataupun XPL High atau XPL HD, ya terserah lah. Seperti itu. Murah meriah, tampak seperti sentrum murah. Oke, ya udah gitu aja dulu. Sekedar senang lagi ketemu teman-teman, meskipun ya ini sebisanya saya jawab di konten-konten ini, meskipun kontennya ya amburadul, ya sudahlah, wong saya nggak tujuan yang macam-macam. Ya, intinya buat sambung aja silaturahmi bersama mbah-mbah, paman-paman dan umum semua. Terima kasih. Akhir kata, sehat selalu, jaga kondisi, semoga tetap banyak berkah. Terima kasih, jumpa lagi next konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam rahayu, matur nuwun.